I just had to let you know you're Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian cukai secara umum dan yang kedua pengertian cukai menurut pariwisata. Nah, yang pertama pengertian cukai secara umum itu adalah pungutan negara yang digunakan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik yang khusus. Dan yang kedua itu pengertian cukai menurut pariwisata itu adalah pungutan atau pajak negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang sering dikonsumsi oleh wisatawan seperti minuman beralkohol, rokok atau produk lainnya. Oke teman-teman, yang berikut yaitu tujuan cukai. Cukai memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama pengendalian konsumsi, di mana cukai membatasi konsumsi barang yang merusak lingkungan dan kesehatan seperti asap tembakau dan etil alkohol. Oke teman-teman, yang kedua yaitu penerimaan negara, di mana cukai menjadi sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai pembangunan dan program pemerintah. Yang ketiga yaitu pengawasan peredaran, yaitu cukai mengontrol peredaran barang agar sesuai peraturan, terutama barang yang berpotensi berbahaya. Tujuan yang keempat yaitu menginternalisasi dampak negatif, di mana cukai sebagai kompensasi atau biaya untuk mengatasi eksternalitas negatif atau kerusakan yang timbul akibat mengonsumsi barang tersebut. Yang kelima, keadilan dan keseimbangan, di mana cukai memberikan beban pajak yang adil bagi konsumen yang menggunakan barang-barang yang dapat menimbulkan efek negatif. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan program khusus, di mana dana cukai seperti DBH-CHT digunakan untuk bidang kesehatan, peningkatan kualitas bahan baku, dan pembinaan industri. Nah, teman-teman, cukai juga tidak hanya memiliki tujuan, tetapi memiliki dampak. Di sini, cukai memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Yang dimana dampak positifnya itu yang pertama, yaitu menambah pendapatan negara. Dengan adanya pemeriksaan cukai, di sini bisa menambah pendapatan negara dan bisa dialihkan ke industri pariwisata atau sektor pariwisata. Kemudian yang kedua, mengurangi peredaran barang ilegal. Dengan adanya pemeriksaan barang cukai atau barang-barang ilegal, di situ bisa kita lihat sendiri bahwa kurangnya peredaran barang-barang ilegal yang terjadi sekarang. Kemudian yang terakhir, yaitu ancaman pariwisata berkualitas. Di sini dengan adanya pemeriksaan cukai juga, kawasan pariwisata itu menjadi lebih tertib dan aman karena wisatawan cenderung tidak membawa barang-barang ilegal. Nah, itu dia dampak positifnya. Kemudian juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu yang pertama, harga tarif menjadi lebih mahal atau harga suatu produk menjadi lebih mahal. Dengan adanya kenaikan tarif, produk-produk seperti barang-barang ilegal itu bisa menjadi naik dengan pesat. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap tenaga kerja. Ancaman terhadap tenaga kerja yang dimaksud yang dimana tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut itu bisa diancam tidak memiliki penghasilan lebih. Kemudian mungkin adanya lebih peredaran barang-barang ilegal karena seperti kita lihat yang terjadi sekarang, banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi sekalipun pemeriksaannya sangat-sangat ketat, tetapi tetap masih ada saja orang-orang atau manusia-manusia yang bisa membawa barang-barang ilegal tersebut. Oke, itu saja dampak positif dan negatif dari cukai. Nah, teman-teman, yang berikut adalah fungsi dari cukai. Di sini ada 4 fungsi dari cukai. Yang pertama yaitu fungsi budget atau sumber penerimaan negara. Nah, cukai ini menjadi salah satu pendapatan yang sangat-sangat besar bagi negara, baik dari sektor apapun, dan juga bisa dialokasikan seperti kepada pembangunan yang terjadi di Indonesia sekarang. Kemudian contoh dari pendapatan yang paling besar seperti tembakau contohnya itu rokok. Dan fungsi yang kedua yaitu ada fungsi reguler atau pengaturan dan pengendalian. Dengan adanya cukai sebagai pengatur dan pengendali barang-barang tertentu atau barang-barang ilegal yang perlu diawasi, maka itu bisa mengurangi peredaran barang-barang yang
yang perlu diawasi atau yang bisa memicu terjadinya konflik. Seperti contohnya itu rokok dan minuman beralkohol. Itu adalah barang-barang yang perlu diawasi karena dapat membuat kesehatan manusia atau orang-orang di sekitar bisa sakit. Nah, yang ketiga yaitu fungsi perlindungan masyarakat. Cukai membantu melindungi masyarakat dari barang-barang atau peredaran barang-barang ilegal yang dapat memicu kesehatan bagi masyarakat. Contohnya itu seperti pengurangan atau pengenaan cukai pada barang-barang beralkohol agar tidak terjadinya peredaran yang begitu banyak di masyarakat dan juga masyarakat bisa mengimbangi hal tersebut. Oke, yang terakhir atau yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Cukai membantu pemerintah dalam mengawasi distribusi produksi barang-barang peredaran atau barang-barang ilegal agar sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita yaitu negara Indonesia. Contohnya yaitu yang pertama, pemerintah mengawasi distribusi atau produksi rokok tembakau seperti rokok, kemudian juga minuman alkohol, itu semua kan dikenakan cukai agar peredarannya itu tidak meluas. Baik teman-teman, jadi penjelasan berikutnya tentang barang-barang kena cukai. Jadi yang pertama ada hasil tembakau. Hasil tembakau ini seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, tembakau iris, dan rokok elektronik atau vape. Nah, berdasarkan peraturan di Indonesia, segala jenis hasil tembakau yang diproses dan diperjualbelikan wajib dikenakan cukai. Alasannya adalah untuk mengurangi konsumsi. Karena dengan mengonsumsi hasil tembakau secara berlebihan akan membahayakan kesehatan, baik bagi perokok pasif maupun perokok aktif, sehingga memerlukan pengendalian khusus. Yang kedua, ada minuman yang mengandung etil alkohol seperti bir, wine, vodka, dan whisky. Alasan barang-barang ini dikenakan cukai adalah untuk mengurangi dampak negatif bagi kesehatan, seperti kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan juga dapat menurunkan kesadaran penggunanya, sehingga berpotensi memicu tindakan kriminalitas, kecelakaan, dan gangguan ketertiban di masyarakat. Dan yang terakhir adalah etil alkohol. Jadi etil alkohol ini adalah alkohol murni yang digunakan di industri farmasi dengan kebutuhan lain tertentu.